Oke, sambil menunggu teman-temannya yang masuk, boleh diberitahu ya teman-temannya, kita sebentar lagi akan mulai seminarnya. Sambil menunggu, mungkin suara saya terdengar jelas tidak? Oke, terima kasih. Oke, udah 25 orang yang join. Mungkin teman-temannya boleh dikasih tahu lagi untuk segera join live, karena sebentar lagi acaranya akan dimulai. Sambil menunggu, mungkin ini teman-teman boleh di kolom komentar dari mana aja nih. Ada yang dari luar Pulau Jawa tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ilvani. Dari Medan, Masya Allah jauh banget. Dari NTB, ada dari Sulawesi, ada dari Palembang, Bengkulu, Sulawesi, Jateng. Masya Allah, banyak banget ternyata ya. Jambi, Banyuwangi, Bandung. Halo Ustazah Rifda, udah join. Bengkulu, Masya Allah. Dari mana lagi nih? Ada dari Yogyakarta. Halo Yogyakarta. Waalaikumsalam. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lainnya, saya akan memperkenalkan dulu mungkin secara garis besar ya GPB itu sendiri itu apa. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu atau teman-teman yang baru join. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mungkin tentang GPB Al-Quran itu. Nah, apa sih GPB Al-Quran itu? Nah, GPB ini tuh kan singkatan dari Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran, dimana ini tuh salah satu bentuk komunitas untuk mewadahi teman-teman yang tergerak atau yang ingin belajar bahasa Al-Quran, membaca Al-Quran, terus belajar bahasa Arab gitu ya, belajar sanad dan lain sebagainya. Dan di sini teman-teman bisa tergabung di komunitas ini atau ikut join di komunitas ini. Selain itu juga GPB Al-Quran ini sering mengadakan seminar-seminar online gitu ya, tentang cara menghafal Quran, tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar mungkin ya, dan juga tentang bahasa Arab dan lain sebagainya. Salah satunya juga tentang hari ini, tentang murojaah online yang akan dibahas bersama dengan Ustazah Rifda. Alhamdulillah kebetulan Ustazah Rifda sudah hadir bersama kita di sini. Sudah hadir bersama. Mungkin saya sedikit memperkenalkan salah satu pemateri hari ini gitu ya. Salah satu pemateri itu bernama Izzatur Rifda, Ustazah Izzatur Rifda Ismail LC. Beliau adalah seorang motivator, seorang hafizah, Masya Allah, dan juga seorang penulis. Nah,
hari ini mungkin kita akan membahas membahas tuntas tentang murojaah itu sendiri. Mungkin ini tuh relate banget mungkin dengan situasi kita hidup di kehidupan sehari-hari, dimana kita terkadang gitu ya kesulitan untuk memurojaah hafalan, atau misalkan ada niat untuk membaca Al-Quran tapi bingung cara murojaah kayak gimana, atau ada kadang kita malas gitu ya untuk memurojaah. Nah, di sini kita akan bahas tentang murojaah itu sendiri. Nah, kita langsung undang aja mungkin ya tanpa berlama-lama Ustazah Rifdah, kebetulan udah join nih, Masya Allah. Bentar. Sudah bergabung. Bentar saya invite dulu. Kak, acara bentar ya. Oke. Bentar. Bicara bentar. Syukran. Nah, alhamdulillah Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Suara saya cukup terdengar jelas Ustazah? Iya, bentar ya. Iya. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Ustazah, sekarang kegiatannya lagi sibuk apa nih Ustazah? sorry. Sekarang lagi sibuk. Saya kerja di Adara Relief Internasional untuk perempuan dan anak Palestina. Jadi emang lagi. Iya. Terus saya ini banyak aktivitasnya ya Ustazah ya, salah satu pembina rumah Al-Quran di Al-Wafi juga gitu ya, sibuk menulis buku tentang surat untuk lelaki hujan juga, terus salah satu founder dari Murojaah ya Ustazah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekarang sudah bergabung dengan Ustazah kita. Insya Allah hari ini Ustazah akan memaparkan materi tentang seputar murojaah. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, supaya ilmu dari Ustazah ini bisa masuk sampai ke hati ya Ustazah, begitu. Mungkin kita sama-sama belajar di sini menyimak pembahasan dari Ustazah. Mangga silakan Ustazah, boleh dipersilakan. Ya, baiklah. Syukran Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lagi ya. Oke teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini ya, malam menuju hari Sabtu ini kita bisa berkumpul di sini, alhamdulillah dengan cara yang paling sangat mudah via Instagram dan insya Allah kita salam kenal buat teman-teman semuanya yang sudah hadir dari berbagai daerah. Salut ya, yang Masya Allah teman-teman di tengah kesibukannya Allah berikan cinta untuk Al-Quran sehingga bergerak hari ini bisa berkumpul bersama. Dan saya sama-sama kita perjuang Al-Quran ya, sebagaimana tadi GPP Gerakan Pembelajaran Al-Quran itu yang memberikan banyak variasi mempelajari Al-Quran, apakah itu bahasa Arab, tahsin, kemudian juga tadi sanad ya Mbak ya, Masya Allah. Dan Insya Allah pada malam hari ini saya Insya Allah akan sharing dengan teman-teman dengan tema murojaah. Sebelumnya ini mau sharing ya, sebelumnya pihak panitia ngasih tema gitu, bagaimana murojaah, bongkar gitu tips murojaah yang asyik gitu. Terus saya mikir, kapankah murojaah itu menjadi asyik gitu ya? Maksudnya menjadi seru. Ternyata setelah saya berpikir jauh gitu kan, murojaah itu dia punya masa-masanya gitu. Ada masa-masa dia sangat enak dinikmati, kemudian ada masa-masa dia bunuh perjuangan kita menjalaninya, dan juga ada masa-masa lainnya. Sehingga saya akhirnya memberikan judul ya, Murojaah Never Ending, hafalanmu tanggung jawabmu. Jadi di sini saya bukanlah yang mungkin tapi saya termasuk yang emang terus berusaha untuk mempelajari gitu. Kira-kira di murojaah ini apa sih tantangan kita, apa kecobaan kita, kemudian apa yang kita hadapi dan bagaimana ternyata juga sikap-sikap orang yang menghafal Quran yang murojaah. Kemudian di sini insya Allah kita santai ya. Jadi saya mau sharing dengan teman-teman. Walaupun ini kayaknya pada jawab via chat gitu. Ya teman-teman, biasanya kita kan sering menganggap selama ini semenjak kita kecil, kalau capaian kita itu pada Al-Quran itu ada pada jumlah hafalan kita. Sehingga kita
merasa memiliki mungkin kali ya kayak ngerasa mendapatkan mahkota atau misalnya piala ketika kita bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Dan tak jarang karena anggapan seperti inilah banyak orang-orang yang merasa sudah selesai tugasnya bersama Al-Quran ketika dia telah hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian setelah saya kembali, maksudnya berpikir gitu ya, merenung, akhirnya saya menemukan bahwasanya capaian seseorang itu adalah seberapa konsisten dia dengan Al-Quran. Karena memang ada juga tipe orang-orang yang Allah berikan ujian dengan lambatnya hafalannya, kemudian dia susah untuk menghafal Quran, tapi dengan itulah Allah memberikan cintanya kepadanya dengan dia itu terus lama bersama Al-Quran. Mungkin kalau kita ini ya kayak gambaran singkatnya gitu, kalau teman-teman ada nonton film atau drama gitu, itu misalnya kayak ada gitu nggak sih kalau seseorang suka sama seseorang pasti dia akan berusaha bikin orang itu susah gitu ya supaya berlama-lama dengan dia gitu kan. Nah mungkin juga di Al-Quran ini sendiri kita mengalami banyak sekali ujian dan kesusahan. Dan memang di sini saya pribadi dulu bukan termasuk orang yang hafalannya cepat. Saya di SMP gitu, saya punya seorang abang yang Masya Allah beliau udah hafal Quran di usia 17 tahun. Kemudian juga akhirnya termotivasi gitu kan, apalagi mungkin sering juga kayak dibilang gitu ya sama orang-orang, gimana nih adanya belum hafal Quran gitu kan, jadi lebih ngerasa singgung karena abang udah hafal Quran tapi kita belum gitu kan, terus kayak dijadikan ajang bulian ini adanya belum hafal Quran gitu. Akhirnya hafal Quran saya pas SMP. Ini singkat story ya, story singkat lah tentang perjalanan menghafal Quran. Kemudian setelah itu ternyata saya menghafal Quran SMP itu baru sekitar berapa ya, 5 juzan, 5 juz. Nah, kemudian tapi emang merasa kurang semangat untuk menghafal Quran lebih karena ingin butuh pengakuan. Barulah ketika SMA akhirnya mau fokus menghafal Quran dan ngambil jurusan Timur Tengah gitu ya, biar belajar bahasa Arab. Jadi emang harus bahasa Arab sama Al-Quran tuh itu adalah pasangan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau seseorang dia bisa Al-Quran dan bisa bahasa Arab, maka dia akan menemukan kelezatan dalam bacaannya, menemukan kedalaman makna yang itu tuh mungkin nggak bisa diartikan dengan tafsir bahasa Indonesia doang. Apalagi bahasa Arab itu memang punya banyak makna ya, punya banyak arti yang bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu, bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu, barulah ketika SMA pun saya baru menghafal Quran itu sekitar 15 juz. 15 juz. Tapi ini saya ada satu rahasia kecil ya teman-teman. Biasanya kan kita emang kalau menghafal Quran tuh pengen wisuda gitu, pengen ikut wisuda. Nah, itu tuh saya baru tuh ngafal 14 juz dan emang pengen ngafal Quran 15 juz biar bisa wisuda 15 juz ketika SMA. Akhirnya saya menghafal Quran juz itu juz 14 ya, karena 30 dari hafal gitu kan hitungannya. Kemudian setelah sama orang tua itu salaman dan emang kurang itqan, kurang sungguh-sungguh menghafal Qurannya. Sehingga di kemudian hari saya harus memurojaah juz 14 ini itu dengan penuh perjuangan dan berkali-kali, maksudnya banyak kali tantangan. Itu memang saya menyarankan teman-teman bagaimanapun tuh jangan menghafal Quran terburu-buru. Karena memang hal itulah yang bikin kita menyesal di kemudian hari. Jadi sikap kita dari sekarang itu sudah menentukan bagaimana apa yang kita hadapi nanti gitu kira-kira. Barulah ketika kuliah itu saya juga baru kelar hafalan tambah 15 juz gitu. Jadi ibaratnya nggak langsung hafal setahun 2 tahun itu hafal 30 juz, tapi saya menghafalnya juga waktu yang cukup lama gitu kan. Tapi memang kalau misalnya kemampuan kita itu, insya Allah ketika sedikit-sedikit itu dia makin meningkat lama-kelamaan. Nah, tapi dan saya merasa gitu ya, ketika itu memang sempat bagaimana setan itu berusaha menggoda kita gitu ya, kemudian menimbulkan rasa bangga di hati kita. Jadi kan memang setan itu punya banyak cara ya, bagaimana kita biar terus tergelincir ke jalannya gitu, sehingga menjadi para pengikutnya. Pertama mungkin mengganggu niat kita gitu kan. Jadi kayak udah jangan hafal Quran. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita berhasil melewati fase itu, sehingga kita bisa menghafal Quran, setan berusaha mengurangi nilai pahala yang kebaikan itu gitu. Jadi misalnya kita udah menghafal Quran nih, terus kamu menghafal Qurannya nggak fokus, pokoknya tuh berusaha bikin hati kita itu kayak was-was, terus kayak nggak tenang gitu kan. Nah, kalaupun misalnya kita berhasil hafal Quran gitu, setan juga berusaha misalnya bagaimana kita merasa bangga dengan hafalan kita dan kemudian juga ngerasa kayak wah ini adalah prestasi dunia aku gitu ya. Maksudnya kan mungkin prestasi dunia ketika orang-orang mulai mengakui kita gitu. Nah, setelah itu kita merasa bangga, kalaupun kita berhasil melewati fase itu dan tak ikhlas, setan berusaha membuat kita tidak murojaah. Karena memang insya Allah banyak sekali ya, mungkin dari para ulama gitu, kemudian juga yang lain mengatakan kalau memang ujian seseorang itu ada pada murojaah. Bagaimana dia melatih dirinya
yang mungkin tidak mengalami banyak sekali kewajiban, tantangan untuk murojaah gitu. Bayangin, saya yakin banget ya teman-teman, alasan satu-satu di antara alasan kenapa kita susah murojaah karena emang nggak ada tantangan, karena emang nggak ada kewajiban yang mengharuskan kita menjaga hafalan kita. Misalnya, misalnya gini ya, kita nggak ada ujian gitu kan, habis itu nggak ada, makanya mungkin salah satu cara murojaah itu MTQ ya, kalau atau ujian Quran atau tasnya. Dan memang ada yang pernah nanya gitu ya, yang DM sama saya buat sharing itu. Ustazah, gimana tuh kabarnya kalau misalnya ada orang yang dia itu murojaah karena ingin ikut MTQ gitu kan? Terus saya juga mikir, dulu saya sempat juga ketika masa SMA itu murojaah apa namanya? Nanya sama Ustaz, Ustaz ngerasa berdosa nih Ustaz karena saya murojaahnya gara-gara MTQ gitu kan. Terus Ustaznya bilang gini, ya nggak apa-apa dibanding nggak murojaah gitu. Jadi ternyata memang sih kita perlu niat yang ikhlas untuk murojaah Quran kita. Tapi kalau emang ada niat dunia yang bikin kita tuh jadinya murojaah Quran, insya Allah lama-kelamaan saya menemukan Al-Quran itulah yang akan membersihkan hati kita. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya kita memang lagi kalau misalnya kita memang lagi ini, memang lagi apa namanya kayak niatnya nggak benar nih itu. Terus tiba-tiba ternyata kita mau murojaah. Secara perlahan Al-Quran itu serupa air yang membersihkan kerat-kerat di hati kita. Jadi insya Allah lama-kelamaan kita menemukan banyak hal-hal yang itu ngerasa kita tuh malu kita punya niat yang salah sebelumnya. Ibarat kata nih gitu kan, emang kita misalnya pengen mendekat ke satu tempat itu karena emang pengen ini ya, pengen untuk sesuatu dunia gitu. Tapi ketika kalamullah itu melingkupi jiwa kita, lama-kelamaan itu kita tersadarkan dan dapat hidayah. Dan sebenarnya ada tadi ya poin-poin yang ingin saya sampaikan dengan teman-teman. Tadi yang pertama udah saya sampaikan, sebenarnya capaian seseorang itu adalah bagaimana konsistensi dia dalam murojaah. Kemudian juga memang lama-kelamaan gini ya, kita menghadapi mungkin gini, murojaah itu kan dari kata-kata bahasa Arab ya, rojaah, kembali. Nah, kembali. Ternyata kalau kita baca tuh peribahasa atau misalnya ungkapan-ungkapan, jangan pernah melihat ke belakang gitu. Jangan pernah kembali, jangan pernah mundur gitu. Dan memang ternyata bagi manusia itu lebih mudah maju dibandingkan kembali. Karena kembali itu berarti dia harus membalikan tubuh dia, mengganti arah dia, sama dia menunda jalan dia ke depan gitu. Mudah-mudahan dipahami ya maksudnya ya. Misalnya kita pengen lagi naik Gojek gitu ya, saya sering tuh kayak kelupaan barang. Terus ada barang yang ketinggalan, itu kan harus balik ya, kembali lagi tuh. Kalau udah balik itu banyak yang nggak enaknya, nggak enak sama tukang Gojeknya, nggak enak baliknya lagi, terus jadi terlambat pergi, kemudian ngerasa bersalah gitu kan. Tapi ketika kembali lagi, maka jadi lebih yakin untuk maju gitu. Maksudnya jadi lebih yakin untuk pergi. Jadi kalau misalnya ketinggalan barang, ketinggalan dompet, tapi kalau kita kembali lagi, pasti kita jadi lebih mantap untuk pergi kan. Tapi kalau ada dompet yang ketinggalan, itu pasti kita jadi ngerasa bersalah, habis itu kayak nggak enak, terus kayak bad mood, kayaknya muram lah hari itu gitu. Nah, begitupun dengan hafalan kita kali ya, mungkin gambarannya, bagaimana kita memutuskan berbalik arah, menjemput kembali hafalan kita yang mungkin kita tinggalkan di belakang. Dan kita merasa dia sudah kita pegang hafalan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah hafalan yang nggak paling bisa kita prediksi atau kita ketahui bagaimana bentuknya dan juga identitasnya, kecuali setelah kita melafalkannya. Makanya gini ya, dulu saya sempat ngerasa gini ya teman-teman, kayak ngerasa aman habis MTQ, Masya Allah bisa murojaah berapa juz sehari gitu kan, kemudian juga bisa ngulang, mantap nih habis MTQ kayaknya bisa agak lehe-lehe dulu lah gitu. Bisa ini, ternyata baru 2 minggu doang tuh kayak nggak menjenguk hafalan itu ya, dipanggil ulang, itu lama-kelamaan ternyata hafalan tuh menghilang dan bikin ya Allah nyesel banget gitu kan. Makanya memang ketika hafalan kita itu nggak dimurojaah, lama-kelamaan bahayanya adalah dia akan makin kehilangan kualitasnya, kemudian kehilangan kita namanya lisan ya, kemampuan, lama-kelamaan kita yang udah bagus tahsinnya bisa kembali seperti awal. Hafalan kita itu mungkin gak lancar, terus kemudian yang punya permasalahan di huruf-huruf yang tafkhim, hafalan susah itu juga susah, kemudian kembali terburu-buru gitu kan. Itu akibat kalau nggak murojaah. Nah, bagaimana sih kita biar bisa murojaah gitu? Teman-teman, kita apa namanya? Kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak dosa, kita punya banyak kemaksiatan. Tapi memang ingatlah satu hal, bahwasanya kita bisa memutuskan di tengah jalan yang kita lewati itu untuk kembali bertaubat atau memutuskan untuk mundur. Jadi mungkin yang sering sekali yang sering sekali kita lihat adalah banyaknya para penghafal Quran yang mungkin merasa putus asa dengan hafalan Qurannya.
Saya dulu juga sempat merasa putus asa dengan hafalan Quran gitu ya. Tapi mungkin uh, teruslah berdoa Allah berikan kita hidayah. Karena Al-Quran dan hidayah itu dekat sekali maknanya. Makanya Allahumma hdini gitu ya dengan penuh perumpamaan. Jadi insya Allah akan memberikan kita hidayah untuk bertaubat atas hafalan kita. Bertaubat di sini bagaimana? Kita yang tahu bagaimana kekurangan hafalan kita. Jadi misalnya orang sudah memuji kita, hafiz Quran, kemudian udah hafal semuanya, tapi kita yang paling tahu hafalan kita bagaimana gitu ya, mungkin nggak lancarnya, itu yang lainnya. Maka lakukanlah bentuk taubat dengan taubat yang konsisten, alias mungkin murojaah sedikit-sedikit. Jadi dulu tuh mungkin kayak Allah kasih hidayah gitu ya Allah aku pengen murojaah gitu. Jadi emang insya Allah teman-teman itu bisa murojaah itu kalau emang udah benar-benar minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena bagaimana pandangan orang lain, tapi bagaimana merasa kita bertanggung jawab atas hafalan kita. Jadi ngerasa aku yang minta hafalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika telah aku genggam, ternyata aku lepaskan karena aku tidak siap menghadapi penatnya murojaah. Jadi emang harus kuat ya di sananya gitu. Karena pasti seseorang itu, karena tadi itu saya memberikan gambarannya kembali berbalik ya, itu pasti penuh dengan kesakitan. Jadi seseorang itu mungkin melewati fase-fase dia itu merasa malu dengan hafalannya, merasa nggak sanggup, kemudian merasa merasa kayak capek dan kayak terhinakan gitu ya. Jadi justru sebenarnya seseorang itu dia ketika terhinakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena emang dia itu nggak punya apa-apa, disitulah Allah mengangkat derajatnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala suka banget kayak ya ibadillah khaufun alaikum walahum yahzanun gitu. Jadi nggak perlu takut. Dan saya emang habis baca kayak nasihat gitu. Salah seorang ulama tuh bilang gini, aku mencari pintu-pintu surga gitu kan, dan aku dapati penuh semuanya. Kemudian aku mendapati satu pintu yang itu sedikit sekali orang di dalamnya, yaitu dan aku melihat itu adalah orang-orang yang menghinakan diri mereka. Jadi insya Allah dengan kita walaupun teman-teman murojaah gitu kan, pasti beda-beda nih, pasti beda-beda perjuangannya ya. Ada yang mungkin Allah berikan karunia hafalannya itu udah bagus di awal sehingga dia menghafalnya mudah. Ada yang Allah berikan karunia dia hafalnya cepat tapi bacanya nggak baik gitu kan. Nah saya termasuk kalau jujur sama teman-teman ya, jadi kayak share story gitu, saya termasuk yang hafalnya cepat tapi bacanya mungkin belum terlalu bagus sebelumnya gitu. Hingga ketika MTQ itu banyak saya ditegur. Kemudian ini tapi satu sih yang saya syukuri, saya merasa bersyukur ketika dia marahi, terus dia tegur habis-habisan. Karena itu pertanda mereka perhatian sama hafalan kita gitu. Jadi memang justru seorang muslim yang baik itu ketika dia makin memotivasi saudaranya untuk semakin bagus hari ke hari gitu kan. Jadi insya Allah teman-teman akhirnya itu juga kayak murojaah gitu kan. Pastikan juga satu sih yang pasti dapatkan sekali tentang murojaah ini adalah tartil murojaahnya. Jadi memang Al-Quran itu kita mendapatkan faidahnya, mendapatkan hikmah hidayahnya ketika kita membaca sesuai seharusnya gitu. Kalau kita nggak bacanya buru-buru, padahal Allah aja bilang wala tasta'jil bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan buru-buru sama Al-Quran gitu sebelum engkau itu belum sempurna wahyu sampai kepadamu. Terus kalau kita mentadaburi ya, jangan buru-buru baca Al-Quran, bahkan kita tuh belum kelar baca huruf ko aja udah langsung pindah ke ini gitu ya, huruf selanjutnya. Terus juga kata saudaraku tuh, saudara Hima bilang, mengomentari ya, jadi terkadang murojaah itu bukan seberapa banyak, tapi seberapa kita menteliti Al-Quran itu gitu. Misalnya gini, kan saya juga akhirnya banyak konsul ya, jadi gunanya kalau kita punya guru tuh harus banyak konsultasi. Karena guru insya Allah pasti paham bagaimana keadaan muridnya, kekurangannya, dan juga pasti ketulusan muridnya. Dan ini Ilham itu bilang, yang penting, anti tuh murojaahnya tuh nggak usah buru-buru, 5 halaman, kemudian detail, dakik banget, perhatikan ayat-ayat itu tuh dan dalami. Kalau saya berikan perumpamaan, teman-teman, dalam sehari, teman-teman milih mengenal 20 orang tapi hanya nama saja, atau mengenal satu orang dalam, dekat, dan juga intens gitu. Pasti milih pengen mengenal dengan dekat ya, apalagi sekarang itu suka ada istilah gitu yang tersebar di mana-mana, ada teman, ada sahabat, ada uang, pilih yang mana gitu ya. Saya sih milih sahabat ya, bukan teman, bukan uang, karena sahabatlah yang tahu bagaimana kita aslinya. Nah kemudian jadi insya Allah teman-teman jangan sampai terbebani oleh murojaah. Saya yakin sekali kita itu susah murojaah karena mungkin punya pengalaman ya yang nggak bagus dengan murojaah. Ketika kita murojaah capek, kemudian habis suara, sehingga nggak menampilkan kenangan menyenangkan murojaah itu gitu. Kita terbebani karena banyaknya bacaan nggak lancar, sehingga kita frustasi dan milih Al-Quran itu susah gitu. Itu padahal karena sikap awal kita yang salah sebenarnya. Ketika kita memaksa diri kita yang mungkin masih belum jarang, setelah juz aja masih jarang gitu ya, harus memaksain murojaah berapa juz. Akhirnya kayak nggak kuat gitu kan.
Jadi emang butuh step by step. Kalau bagi kita yang, jadi jangan bandingkan diri kita sama orang lain, tapi jadikanlah motivasi bagaimana secara perlahan kita makin baik hari ke hari. Begitu ya. Saya dulu sempat emang ngerasa minder juga, terus kayak ya Allah kayaknya ini deh banyak salah gitu kan. Tapi satu sih kuncinya, terus optimis ya Allah sesungguhnya apa namanya itu mungkin masa-masa MTQ ya, masa-masa MTQ itu emang titik bagi-bagi saya sih. Karena emang merasa malu, kemudian hafalan banyak salah, kemudian juga nggak lancar. Tapi yang mungkin yang bikin tetap bertahan itu adalah pengen semangat, nggak pengen ninggalin ilmu ya. Apalagi ilmu itu nggak susah dicari teman-teman. Jadi kalau ketemu guru, pegang erat guru itu, pegang erat teman kita itu, dan kemudian terus yakin sama Allah, Allah akan membantu kita. Apa ya namanya? Pasti banyak hal-hal. Jadi biasanya memang penghafal Quran itu punya titik balik dia. Ketika dia berbalik, gitu ya, itulah insya Allah Allah berikan dia banyak kemudahan. Dan saya juga punya banyak titik balik. Mungkin titik balik itu diantaranya emang saya bikin di buku Surat Laki Hujan. Yang walaupun itu mungkin ada kisah love story-nya di sana gitu ya. Tapi sebenarnya saya sedang mengidentifikasi bagaimana kita menjadi penghafal Quran. Nah, kemudian juga teman-teman, Al-Quran adalah makanan bagi jiwa yang kelaparan. Jadi nggak akan pernah jiwa kita itu terpuaskan karena jika belum diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Saya kan suka minum ya, suka minuman gitu. Pokoknya makan nggak suka gitu, tapi sukanya minuman, susu lah, teh, jus, pokoknya semuanya soft drink gitu ya. Tapi nggak tetap dehidrasi karena sebenarnya itu butuh air putih. Maka gimana pun emang kita mencari kebahagiaan refreshing, apalagi masa corona gitu ya, kayak butek banget, saya nggak suka gitu kan. Itu kita ganti mungkin dengan yang lain gitu ya, dengan lagu, tontonan, dan kayak searching kemana-mana, itu nggak akan pernah tergantikan dengan Al-Quran. Karena emang sebenarnya itu dialah posisi utama di jiwa kita. Nah, lama-kelamaan ketika teman-teman sudah memberikan Al-Quran kepada diri teman-teman, teman-teman akan merasa kehilangan ketika Al-Quran itu lama hadir di jiwa. Jadi dulu tuh sempat kayak, saya tuh kan biasanya nih wallahu alam ya, sekarang itu kan dia akan ditimpa dengan sakit yang dia itu lemah di sana. Misalnya gini, ketika kita itu punya kelemahan mungkin di bagian lambung gitu ya, golongan darah O misalnya. Jadi kalau dia stres atau apa tuh pasti lambungnya tuh kayak langsung gak enak gitu kan. Atau misalnya orang yang punya, kalau bisa saya dengar sih kalau darah A itu kayak punya permasalahan di bidang pernapasan gitu kan. Iya. Kalau dia stres punya pikiran pasti kena di pernapasannya tuh kayak langsung sesak nafas gitu ya kalau grogi. Nah, lama-kelamaan itu dulu kayak ngerasa lambungnya kok gak enak ya gitu kan. Ternyata tuh ngerasa kalau kita tuh belum murojaah. Jadi kayak tubuh itu baru fit kalau udah murojaah gitu. Jadi ketika udah apa ya udah terbiasa dia gitu. Jadi itu insya Allah bahkan gitu ya sempet dulu tuh misalnya murojaah kayak sejus gitu kan. Itu kurang, itu tuh masih tubuh tuh masih belum bisa kuat tuh. Tapi kalau udah naikin tambah lagi gitu ya kebutuhan murojaahnya, itu akhirnya tubuh tuh kembali prima. Jadi bagaimana memang Al-Quran tuh yang mengubah diri kita ya. Saya juga dapetin satu kata-kata manis gitu. Bagaimana orang-orang yang penghafal Quran itu kata-katanya itu manis, bukan global ya. Tapi bagaimana Al-Quran merubah diri dia, menjadikan diri dia itu berwibawa gitu ya. Berwibawa, kemudian bagus akhlaknya, lembut jiwanya, lebih sensitif. Jadi kayak memang wajar banget para penghafal Quran yang itu tuh pada mudah baperan, bukan karena dia itu kayak nggak punya apa terlalu sentimen, tapi emang hati dia tuh yang melembut lama kelamaan, hati yang keras ketika mungkin juga kadang ada kayak bilang mudah marah lah gitu, mudah tersinggung, karena emang sebenarnya tuh Allah melembutkan jiwanya mungkin yang sempat keras gitu. Nah jadi kalau ada sedikit sentilan gitu ya, itu tuh dia mudah mudah kayak kena teguran gitu ya. Contohnya gitu misalnya. Dan memang jadi murojaah Allah yang menjaga stabilitas keimanan seseorang. Ini saya sampaikan kenapa mungkin saya banyak sekali ibadah-ibadah lainnya mungkin yang emang Allah berikan juga untuk menjaga jiwa kita. Tapi memang ketika seseorang itu dia membaca Al-Quran, sesungguhnya dia bukan hanya melafazkan di lisannya doang. Tapi ketika dengan tartil dia baca, maka sesungguhnya bacaan itu sampai ke jiwanya gitu, mengisi rongga dadanya, yang mana itu memang menghangatkan sekitarnya gitu. Makanya kalau di Palestina itu kayak suka ada gitu ya, di Gaza itu teman-teman, ada kayak kewajiban atau kayak satu moto ataupun visi ataupun apa istilahnya itu ya kayak syiar mereka kalau misalnya penghafal Quran harus ada satu penghafal Quran di Palestina di Gaza di satu rumah, karena dengan begitu telah memunculkan cahaya di rumah itu dan menjaga keberkahannya. Makanya kalau saya jadi mau promo dikit ya, sekarang di Adalat kita lagi ada program orang tua asuh untuk anak yatim Palestina. Jadi kalau teman-teman mau ikutan, itu silahkan ya buat dapetin keberkahannya. Setelah itu, sinyal aku ya?
Hmm, Selanjutnya juga, teman-teman, sesungguhnya murojaah itu proses kita hijrah. Kalau misalnya memang tadi aku kayak founderku murojaah gitu ya. Jadi kan kenapa sih memang sebenarnya kayak Al-Quran tuh kayak banyak banget loh istilah-istilahnya. Karena memang Al-Quran itu dia sangat kaya luar biasa sehingga terus kita dalami semakin kita dapat banyak ilmu. Nah, bagaimana biar bisa murojaah gitu ya? Mungkin teman-teman nanti pada nanya nih Kak, kalian tuh punya dua pilihan hijrah. Kalau misalnya memang ketika kaum muslim di Mekah mereka itu kesusahan dengan banyak sekali tekanan gitu ya, kekurangan, dia pokoknya kesempitan, pokoknya udah disiksa, dihina, dibully, kemudian dicerca, akhirnya Allah memutuskan mereka untuk hijrah. Nah, hijrah ini dalam surat ini ya An-Nisa, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Nah, itu jadi memang orang-orang yang hijrah itu tuh kita punya dua pilihan untuk sikap untuk murajaah kita. Pertama, hijrah sikap. Jadi kalau contohnya gini, orang yang dizalimi atau misalnya menzalimi dirinya sendiri, maksudnya kita gitu ya, nggak murojaah kan menzalimi diri kita ya, udah tahu kita udah butuh Quran, tapi kita malah meninggalkan, berarti kita sebenarnya sedang menzalimi diri sendiri. Maka itu yang disebut dengan menyiksa diri sendiri. Ketika tidak memberikan tubuh hak ketenangan jiwa tadi. Nah, merojaah sikap ini yaitu kita emang harus benar-benar berubah dari segi aktivitas. Jadi mungkin aktivitas simpelnya gimana kita yang mungkin emang nggak megang HP ketika baru bangun, kemudian misalnya bersabar. Jadi walaupun ada HP di depan kita, tapi ketika hati kita fokus ke Al-Quran, kita tuh nggak akan terpengaruh sama HP, gitu. Ya nggak sih? Iya, betul Karena betul. hati kita tuh nggak. Tapi kalau misalnya kita sama Quran, tapi kepikiran chat-chat orang-orang gitu ya, padahal itu sebenarnya nggak penting juga gitu, cuma status doang gitu kan misalnya. Itu kita nggak akan pernah menggantikan posisi Al-Quran. Nah, hijrah sikap ini adalah emang sikap-sikap kita yang emang berubah dari ibadah kita, kemudian akhlak kita, kemudian juga sikap kita, kemudian lingkungan kita, atau hijrah tempat. Makanya hijrah tempat itu adalah saat kondisi seseorang itu udah lemah banget gitu ya. Jadi kayak dia tuh nggak kuat untuk mengubah dirinya, masih terkungkung dengan kemaksiatan, kemudian juga susah untuk merojaah, maka dia perlu move gitu ya, move ke apa namanya ke tempat Quran atau kemana gitu. Makanya mungkin kita pernah bikin di Kuy Murojaah itu, kamu pengen bikin masuk ke rumah Quran atau pengen mengqurankan rumahmu gitu. Jadi kalau Hmm. kita punya kekuasaan, sultah kekuatan, Qurankanlah lingkungan kita. Tapi kalau emang masih belum mampu, ya pindah gitu. Kenapa? Kita nggak akan mampu sendirian ketika kita masih belum punya kekuatan. Apalagi kalau misalnya gini ya gambarannya, kalau orang mu'alaf kan pindah tuh dari kekafiran ke keislaman. Uniknya adalah mu'alaf itu mereka dikasih zakat. Dikasih zakat walaupun mereka itu kaya gitu kan. Dikasih harta gitu kan, sedekah kan mu'alaf termasuk yang dapat asnaf ya. Kenapa sih ternyata tujuan mereka itu dikasih sedekah gitu ya, dikasih maksudnya zakat gitu? Karena supaya bersatunya hati mereka itu dengan keislaman gitu. Jadi kayak butuh lagi penguatnya. Nah, kita kan mungkin masih lemah gitu ya dalam proses kita selama ini kayak malas murojaah ini tuh kita butuh banyak hal yang menyatukan hati kita gitu walaupun itu dengan cara yang sebenarnya itu nggak kita butuhkan. Terus ini ya hafalan kita itu bisa berganti kondisi. Maka tadi saya telah katakan jagalah aktif murojaah dengan untuk stabilisasi. Jadi walaupun teman-teman sempat ngerasa gimana ya, ngerasa kayak aku tuh kayaknya malas deh, nggak kuat deh gitu-gitu kan, menurut aja deh gitu. Balik lagi gitu, coba cek lagi apa yang perlu aku perbaiki ya, terus gimana ya. Setidaknya tasmi sama teman, murojaah gitu. Kemudian terus muhasabah. Karena memang apakah kita berhasil hafalan itu ketika kita keluar sekarang hafalannya lancar banget tasmi 30 juz itu enggak, tapi ketika di akhir hayat Al-Quran itu masih melekat di kehidupan kita dan itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana memang kita nggak mengetahui gitu ya, kita tuh udah aman kecuali Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan apa namanya teruslah bertaubat dari kelalaian kita akan hafalan. Jadi walaupun sempat kayak goncang, malas gitu ya nggak apa-apa, it's okay. Yang penting balik lagi gitu, beristighfar, kemudian murojaah lagi dengan cara tadi perbaiki hafalan serta setelan sama guru dan baca dengan tartil. Insya Allah dengan tartil itulah yang akan mengubah sikap seseorang. Jadi dirinya yang awalnya gerasa gerus tuh jadi agak lebih tenang, kemudian dia juga lebih hatinya itu dibersihkan dan yang lainnya. Serta mungkin terakhir ya dari saya, kenapa hafalan itu terkadang susah dimurojaah? Karena Allah ingin kita menemukan harta karun hidayah dalam Al-Quran itu. Jadi saya dulu kadang juga susah murojaah di tertentu, kayaknya susah banget gitu ya.
Ternyata Allah pengen kita mencari-cari terus, meneliti, mendalami, ada satu hidayah yang Allah kasih kepada kita, yang mana itu emang spesial buat kita. Jadi emang Allah tuh pengennya kita nggak hanya melewati banyak taman, tapi kita emang tersesat di taman itu, kemudian mendapatkan bunga yang membuat kita itu jadi mentadaburi, melihat mentafakuri bunga itu, dan mensyukuri dan menghirup bau harumnya. Begitulah mungkin Al-Quran. Ketika kita mungkin masih stuck di satu-satu halaman, nggak kuat-kuat juga. Kemudian apa namanya, mungkin Allah pengen kita stay di sana supaya wallahu a'lam, di sana mungkin ada ayat yang mengubah kehidupan kita. Insya Allah, dan jangan lupa mentadaburi Al-Quran. Karena dengan begitu, itulah tujuan utama Al-Quran, karena afala tadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi, setan itu berusaha bagaimana kita tidak mentadaburi Al-Quran. Karena dengan begitu kita, karena tadabbur itulah kunci bertambahnya keimanan ya. Jadi ketika dia, ya Allah ternyata ini rahasia Allah ya, untuk saya gitu. Jadi kayak makin mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, makin mencintai saudara-saudaranya, makin mencintai amal-amal ibadah. Jadi dia bukan hanya berhasil menambah hafalan dia yang lancar, baik dari segi bacaan, tapi bagaimana hatinya makin kokoh, makin kuat, sehingga dia bisa yakin dalam bersikap, walaupun di tengah era zaman pandemi atau zaman yang banyak fitnah ini. Dan teruslah senantiasa beristighfar dan apapun namanya gitu ya. Karena insya Allah teman-teman semua Allah berikan kemudahan dan juga kelancaran. Semuanya sukses buat semuanya teman-teman semua ya. Ini saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih Ustazah Rifda, materinya sungguh menarik, cerita pengalamannya juga menginspirasi gitu ya. Kita sudah sempat mendengar juga bahwa ketika kita murojaah Al-Quran tuh hati sama pikiran kita tuh harus terikat juga ya Ustaz ya sama Al-Quran gitu. Jangan ketika kita baca Quran pikirannya ingat ke HP, ingat ke chat, mungkin bikin kita gagal fokus. Tapi ketika kita udah menyiapkan hati dan niat gitu ya, ketika baca Al-Quran itu insya Allah gitu ya kita bisa mudah gitu murojaahnya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, boleh lewat kolom komentar. Nah, ada juga yang udah bertanya nih Ustazah lewat chat mungkin. Katanya, waktu yang tepat untuk memurojaah itu kapan Ustazah? Cina, adakah trik khusus waktunya kapan? Mungkin gitu. Kayaknya mungkin ini ya udah pada banyak gitu ya, udah pada banyak suka banyak yang nanya gitu. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang mungkin umum ditanyakan kepada para hufazul Quran, dan mereka pasti memberikan jawaban yang itu jawabannya hampir sama ya, insya Allah sama jawabannya pada saat tahajud. Kemudian jadi intinya gini, kita tuh harus punya mimpi ya, al-himmah al-aliyah, punya mimpi yang sangat tinggi sekali. Teman-teman kalau mimpinya hanya pengen kelar murojaah 2 juz, itu nggak tergerak untuk menambah kekuatan hafalan atau kualitas hafalan kita. Kalau misalnya gambaran ini ya, gambaran seperti Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, beliau itu kan punya mimpi menikahi anak khalifah, akhirnya dinikahilah Fatimah dengan doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah berhasil, dia berdoa pengen jadi khalifah, Allah berikanlah beliau menjadi khalifah. Setelah itu pengen dapat surga, akhirnya beliau berdoa masuk surga. Jadi di sini mungkin saran saya gitu ya, punyalah target setidaknya di awal itu teman-teman bacaan hafalan Quran itu pada saat tahajud. Nggak usah muluk-muluk ya, mungkin pelan-pelan bisa kayak misalnya runut aja, runut. Jadi rapi hafalan kita. Misalnya hari ini aku bikin murojaah dari misalnya Alif Lam Mim, biasanya innal ladzina kafaru, terus rakaat kedua innal ladzina kafaru gitu kan, habis masaluhum, terus basyiril ladzina amanu. Itu tuh mungkin urut gitu baca hafalan Qur'annya. Memang sih bacaan Al-Qur'an pada saat tahajud itu lebih muasar. Apa namanya? Aksaru taksiro, lebih banyak pengaruh di jiwa kita. Jadi kayak sayang banget seseorang yang mungkin ketinggalan tahajudnya untuk murojaah hafalannya. Akan tetapi setidaknya kalau misalnya kita itu udah kayak kelihatan tahajudnya gitu ya, wallahu alam, entah karena emang kita kecapean atau karena memang bagi seseorang itu dia emang dia punya maksiat di malam harinya sehingga dia susah untuk murojaah, maka setidaknya pastikan dia pagi itu melewati hari itu dengan Al-Qur'an. Jadi itu intinya memang mungkin murojaah ini ada pada akidah juga ya. Seyakin apa seseorang dia meninggalkan urusan dunianya untuk mendahulukan urusan akhiratnya. Ketika dia yakin dan hatinya tenang, begitulah Allah memberikan juga kemudahan banyak sekali sama Allah. Karena Allah mengatakan, ana inda zonni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Ketika seseorangnya udah ragu-ragu sama murojaahnya, dia nggak yakin untuk fokus sama Al-Quran dulu, kemudian dia kayak nggak enak meninggalin dunia gitu ya, alias urusan-urusan tanggung jawab dia, maka
dia akan terus menemukan kegelisahan ketika dia bermurojaah tadi. Dia murojaah tapi hati dia nggak fokus. Makanya mungkin teman saya setelah ya bilang gini, ketika saya susah murojaah gitu nggak lancar-lancar sampai berminggu-minggu, ada satu juz yang susah banget, fokus Kak, fokus gitu kan, saya tuh udah fokus gitu. Ternyata tuh hati tuh masih gelisah gitu kan, sehingga sama urusan dunia dan masih menghimpiti dada kita, sehingga ketika dia masuk ke jiwa kita tuh dia kayak tercampur baur, dan kita nggak menemukan ke apa ya, menemukan kelurusan atau sebenarnya Al-Quran itu mudah karena hati kita tuh masih disesaki sama urusan dunia. Nah, jadi pastikanlah pagi hari kemudian murojaah. Tapi biasanya sih saya melihat kebanyakan juga para hufatul Quran itu kalau mereka paginya sibuk ya mereka murojaah di malam hari. Teman-teman, kita sebenarnya nggak sesibuk itu kok untuk nggak bisa megang Al-Quran. Ibarat kata gitu ya. Ya memang harus apa namanya? Misalnya di malam hari itu kan sebenarnya itu udah pada nggak ada lagi agenda-agenda gitu. Ya udah gunakan buat murojaah gitu. Sebenarnya murojaah itu terbaiknya adalah ketika Allah berikan kita ilham kita untuk murojaah. Jadi kalau udah ada Allah kasih kita tuh, gimana murojaahmu, itu harus segera emang setidaknya lafazkan yang udah kita hafal sebelumnya, atau misalnya memang megang Al-Quran murojaah. Sebenarnya kan ba'da sholat itu bisa murojaahkan sebentar. Intinya memang adalah terus minta hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya sih waktu yang sering umum digunakan itu ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh. Tapi itu tergantung masing-masing ya. Insya Allah sih kadang itu nggak mesti ada pasti, yang penting selalu teruslah berusaha untuk murojaah setiap hari. Ya betul, intinya juga kita harus ada niatnya juga ya. Udah terjadwal mungkin ya Ustazah ya, pengennya misalkan setiap habis sholat kita bisa nyempetin, atau misalkan ketika tahajud kan karena waktunya juga kondusif, lebih sepi, atau ketika malam hari juga kan lebih sepi, lebih kondusif mungkin untuk menghafal atau untuk memurojaah hafalannya. Dan kita juga harus sudah niat gitu, harus sudah apa ya, menyempatkan diri. Oh, aku udah sholat asar mau murojaah, mungkin minimal 1 halaman atau 2 halaman, yang penting kita konsisten, mungkin gitu ya Ustazah ya. Iya. Ya memang kayak mudah disampaikan ya, tapi intinya sih teruslah ya berusaha. Ya, terus berusaha gitu ya. Intinya banyak baca juga teman-teman ya. Jadi kayak ini nih teman-teman nih kayak dengerin saya ngomong sekarang tuh itu belum cukup banget buat menyembuhkan kemalasan murojaah. Iya. Justru emang harus banyak baca buku, banyak dengerin murotal. Itulah sebenarnya hidayah sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan saya di sini mungkin hanya berbagi gitu ya dengan teman-teman semua. Sharing ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini via WA sebelum kita beralih pertanyaan via komentar. Katanya gini Ustazah, saya termasuk orang yang menzolimi diri sendiri. Saya dulu pernah punya beberapa juz hafalan dan pada akhirnya hilang karena suatu maksiat yang saya lakukan. Mohon tipsnya Ustazah dari permasalahan saya ini, katanya Bu. Nah, Ya, mungkin ini ya. jawab Ustazah. Mungkin Al-Quran itu Allah alam ya. Emang kita harus bertaubat terlebih dahulu ya. Jadi bahkan kalau misalnya kita memang melakukan sesuatu itu, bagaimana Allah mengabulkan doa kita bertaubat terlebih dahulu, karena memang di antara apa ya, Allah itu memberikan kita apa namanya azab itu dengan kita nggak mencintai ketaatan. Jadi kalau saya lupa sih nama imamnya gini, azab yang paling menyakitkan itu adalah ketika kita tidak lagi menikmati ketaatan itu sendiri. Ada orang yang tuh dia sebenarnya bisa tahajud, tapi kok dia nggak suka ya, kok dia nggak nikmat ya gitu. Dia murojaah tapi kok dia nggak menikmati ya. Itu ketika Allah telah mencerabut kenikmatan murojaah dari diri dia. Pernah nggak sih teman-teman mungkin ngedengar apa namanya realitas sekarang ini tuh, realita kalau misalnya itu perempuan yang mungkin maaf ya, itu mereka mungkin yang berhubungan di luar nikah, kemudian aborsi, itu dia nggak merasakan kesakitan melahirkan gitu. Tapi sedangkan perempuan yang menikah dengan cara Islam, kemudian dia hamil, itu dia malah kesakitan gitu. Justru karena di sanalah Allah memberikan nikmat kepada perempuan yang solihah ini gitu ya. Dengan Allah memberikan kenikmatan sebagai ibu gitu. Sedangkan yang tadi tidak dengan cara yang benar, itu Allah telah mencabut kenikmatannya sebagai ibu. Nah, jadi intinya memang satu lagi, kita kan kalau misalnya berdosa itu mengakui kesalahan ya. Nah, jadi emang jadi kita memang perlu kayak mengakui kita melakukan dosa, kemudian berazam untuk kembali memulai langkah. Pertama adalah teman-teman jangan merasa malu sama manusia, tapi malulah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun nanti ada orang-orang yang mungkin kamu hafalnya kok sekarang kayak gitu sih, santai aja gitu. Itu tuh sebenarnya nggak akan mempengaruhi kita. Jadi penilaian manusia itu karena tak terukur, tak terduga, maka kita jangan mencari penilaian mereka, tapi berusaha menjadi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun orang-orang
bilang hafalan kamu tuh kayak jelek banget ya, aku nggak lancar ini tuh, yang nggak apa-apa, yang penting kita terus maju, terus mulai, kemudian terus berguru, karena Al-Quran adalah ilmu yang nggak bisa otodidak, kecuali para huffaz yang sudah diakui ya bacaannya dan juga sudah diakui oleh gurunya. Intinya sih gini ya, ya udah, bikinlah perubahan dalam kehidupan kita dengan mengorbankan istirahat kita atau mengorbankan weekend kita. Jadi kalau emang misalnya teman-teman memperbaiki, guys, yaudah, seter ulang. Jadi bagi orang yang susah hafalan itu pada hilang, seter ulang dari awal, kemudian dia merojaah lagi dan konsisten. Intinya sih memang seseorang itu dia ngerasa, kok aku nggak kelar juga nih sih merojaah dan lancar-lancar juga. Itu emang proses, kayak nggak secepat yang kita pikirkan. Ya Betul. nikmati semuanya gitu. Ada fase-fase juz 10 yang kesusahan gitu, yang atau al-baroah ribet banget, tapi lama-lama jadi mudah. Itu kayak emang fase-fase terus berlangsung gitu, terus berlalu. Dan memang itu kita perlu bersabar melaluinya ya. Karena para penghafal Quran teman-teman, mereka nggak serta-merta langsung kayak cing lancar hafalnya tuh enggak, tapi mereka pasti mengorbankan tidur mereka sehingga pada kurus gitu. Misalnya mengorbankan istirahat mereka, mengorbankan hal yang lain mereka. Jadi mungkin kita juga harus mengikuti langkah dan bersiap berkorban untuk Al-Quran. Setuju dengan pendapat Ustazah. Jadi ketika kita, walaupun kita pernah melakukan kesalahan juga, tapi bukan berarti jadi alasan kita untuk tidak memonotono, tidak menghafal, tidak membaca Al-Quran, ya begitu Ustazah. Tetap kita minta taubat kepada Allah atas dosa atau kesalahan yang kita lakukan, dan kita juga berusaha untuk memperbaikinya dengan memperbanyak ibadah, salah satunya membaca Al-Quran dan memurojaah Al-Quran. Kita beralih ke pertanyaan komentar. Ada banyak sekali ini pertanyaan di dalam komentar. Mungkin saya pilih. Nah ini nih, ada dari Zakia AKRT 11. Ustazah izin tanya, apa hukumnya bagi seorang penghafal Al-Quran yang masih suka nonton film atau drama? Wah ini anak-anak sekarang ya. Tetapi dia pun masih punya waktu dengan Al-Quran. Apakah ada efeknya Ustazah? Katanya gitu Ustazah. Ya, saya sebenarnya termasuk yang suka nonton juga ya. Apa namanya, termasuk yang karena suka novel gitu ya. Saya misalnya termasuk yang suka kayak apa ya, nonton, karena jadi kayak suka cerita, suka drama, suka nonton, suka yang berbau-bau, pokoknya seni-seni gitu suka juga kan. Jadi sebenarnya mungkin dia punya waktu buat merojaah hafalan Qur'annya. Nah, tapi pasti hafalan Qur'annya itu nggak pasti ya. Itu hafalan Qur'annya mungkin juga stay di tempat. Jadi perubahan, jadi mungkin dia wallahu alam ya, saya pribadi merasakan tidak ada perubahan pada kelancaran hafalan ketika masih bergeluti hal-hal seperti itu gitu. Jadi emang harus siap ditinggalkan gitu. Kalaupun emang belum ya banyak menggantinya kali ya. Jadi kayak mungkin nggak mesti nggak nonton, nggak megang HP banget atau nggak nonton itu banget, tapi gantilah dengan baca novel Islami, kemudian atau menonton film yang lain. Jadi sebenarnya ibarat ini kali ya, kita Allah alam sih, karena itu adalah bagi saya juga perjuangan luar biasa. Jadi nggak yang pasti kan kalau misalnya ikhwan gitu ya, mungkin pada suka main game gitu, atau yang lain-lainnya gitu ya, nonton yang lainnya, itu kan fitrah kita ya. Apalagi sekarang kita kayak terhibur dengan media gitu. Karena kita juga habis Quran, kita menghibur diri dengan menonton gitu ya. Itu memang apa namanya? Memang itu tuh adalah jalan yang berat sekali. Ibaratnya kita udah merojaah, kemudian kita menonton, itu seperti menghancurkan usaha kita gitu. Sebenarnya itu gitu kira-kira. Walaupun itu nggak terasa langsung sama dia, atau bisa jadi alam hafalan itu mandek di tempat. Jadi emang perlu ini ya, perlu secara perlahan mungkin mengganti konsumsi yang nggak mesti langsung kayak saklek atau hijrah gimana gitu. Tapi memang itulah yang apa namanya, perlu kita sedikit perlahan hijrah. Ini juga sebenarnya saya bikin di ini ya, di apa namanya, di buku saya. Di buku saya itu yang Surat Al-Kahfi itu closingnya tuh kayak gara-gara drakor ya. Itu gimana seseorang muslimah itu dia ngerasa udah merojaah tapi hafalannya tuh nggak lancar terus. Kenapa gitu? Jadi kayak dia terus mencari-cari hingga dia melihat dia punya kebiasaan yang belum dia tinggalkan. Gitu teman-teman. Saya pribadi belum apa namanya, yang bagaimana bisa kita harus meninggalkan gitu ya, tapi secara perlahan teruslah berdoa yang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadati. Allah mohon bantu aku jika untuk taat kepadamu gitu, karena aku lemah gitu yang mudah tergelincir. Tapi kalau emang tergelincir kembalilah bertaubat.
Allah suka hamba-hambanya yang merasa malu, bertaubat atas dosanya dan meminta terus ampunannya. Semangat ya semuanya. Yes. Terima kasih Ustazah. Jadi supaya lebih mantap gitu ya hafalan juga kalau misalkan kita lagi menghafal Al-Quran, usahakan gitu ya. Tadi juga udah disinggung sama Ustazah, kita harus berkorban. Salah satunya mungkin kita meninggalkan hal-hal yang kita sukai, tapi sebetulnya tidak memberikan keuntungan atau manfaat buat kita mungkin. Kalau seandainya kita suka nonton, kita bisa nih ganti tayangannya sama yang lebih apa ya, lebih menginspirasi atau lebih memberikan hal-hal yang positif. Nah, ke pertanyaan selanjutnya, nih ini ada Ustazah. Katanya, bentar. Nah, izin bertanya, jika dalam hati sudah berusaha meluruskan niat, akan tetapi banyak bisikan setan, misalnya dengan rasa sombong. Bagaimana cara meluruskan niat agar tidak ada rasa ingin diakui oleh orang lain? Oh, gimana ya? Sebenarnya tuh kita tuh biasanya gitu ya. Kita tuh kayak punya banyak gangguan di niat itu kalau kita belum melakukannya gitu. Ya udah, eh, apa namanya, tinggalkan pikiran itu kemudian segera lakukan gitu. Jadi kalau misalnya gini, kalau kata Imam, oke, tarkul amal linnas riaun wal amal li ajlin nas syirkun wa apa fa yu'afihima bainahuma al ikhlasun. Jadi gini, kita beramal ketika kita ninggalkan amalan gara-gara takut dipuji manusia, maka itu sebenarnya itu riya. Kenapa disebut riya? Karena kita itu menyangka kalau kita beramal itu kita dipuji manusia, padahal enggak juga sama sekali. Makanya kita tersebut riya. Kemudian beramal karena manusia itu syirik. Kenapa syirik? Karena dia beramal karena beramal ibadah, kemudian dia karena manusia gitu kan. Jadi menggabungkan dua niat. Maka penyembuh di antara keduanya adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu bagaimana? Ketika seseorang itu beribadah sirra wa alaniyah, diam-diam maupun terang-terangan. Jadi ya udah, apa namanya, ya Allah, dia mungkin memperbanyak istighfar, kemudian murojaah. Kemudian satu sih ya yang bikin kita tuh kayak ngerasa harus apa namanya, memperbaiki niat kita. Saya sering kali mikir gini, ya Allah, Mungkin aku tuh putus-putus Ustazah suaranya. Mohon maaf. Oh iya, iya. Nah, oke, udah. Ya, dulu kita masih terhalang sama media. Iya. Apa namanya? Mungkin gini ya, mungkin saya yang kembali kayak ingatin nih paling kuat nih ya, kalau yang emang suka niatnya masih suka salah. Kayak ketakutan gitu ya, ketakutan kita akan hafalan kita tuh nggak diterima hanya karena kita salah niat karena manusia di dunia. Karena ada ya tiga orang termasuk para penghafal Quran yang dia itu nggak gagal masuk surga gara-gara dia salah niat di dunia gitu. Makanya emang kita khawatir banget, itu lebih kita takuti dibandingkan penilaian manusia ya. Saat kita tuh udah berpikir kita masuk surga karena hafalan Quran kita, ternyata kita masuk klaster ke neraka gara-gara salah niat. Jadi teruslah, ya Allah tolong aku jangan sampai salah niat ya Allah gitu, nggak pengen gabung sama mereka yang ke neraka gara-gara niat gitu. Jangan jadikan aku bagian dari mereka gitu. Dan memang intinya adalah ini ya, terus jalan aja gitu. Jadi kalau memang sempat ngerasa sombong, itu istighfar lagi, ini lagi. Kita kan hati kita tuh nggak senantiasa bagus ya. Turun naik, turun naik, turun naik gitu. Jadi apa namanya, bagaimana dia tuh biar terus tenang dan emang Allah berikan terus ini ya dengan memperbanyak zikir, istighfar. Mungkin terlihatnya sederhana ya, tapi dengan begitu sih akan ngejaga hati kita. Apalagi memang yang kita miliki itu adalah hati ya. Karena memang kalau misalnya cangkang, maksudnya tubuh kita itu bisa dipoles, bisa dihias-hias, bisa digawing-gawingkan, tapi hati kita tuh nggak akan bisa diganti sama sekali kecuali dengan ketaatan. Betul, 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 betul. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Badrul _ Fuadi. Mohon sarannya Ustazah, lebih baik menambah hafalan atau murojaah sampai tuntas dulu katanya. Wah, ini pertanyaan cukup sulit. Enggak sih, ini sebenarnya pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Oh ya Allah, Afwan. Pertanyaan sering banget. Yang sering ditanyakan sama orang-orang ya. Ya, intinya adalah pertama ini ya, teman-teman tau nggak, kalau kita emang lagi fokus sama seseorang itu kita ninggalin dulu yang lain. Maksudnya kita ngelupain yang lain gitu. Jadi kalau kita lagi fokus sama seseorang itu, bentuk kita memperhatikan dia adalah kita meninggalkan yang lain gitu ya. Maksudnya kita nggak lupain yang lain. Jadi intinya adalah ketika sebenarnya kita tuh bisa melakukan kedua-duanya, tapi sering sekali kita memilih salah satu. Sedangkan Al-Quran tuh bukan pilihan, tapi dilakukan gitu ya. Jadi sebenarnya
pilih mana nih, menghafal, murojaah, itu pada suka pilihan semuanya, pada pusing, padahal semuanya itu adalah ibadah gitu. Bukan berarti nih kalau murojaah tuh pahalanya lebih tinggi dibandingkan menghafal, ya bukan gitu juga. Yang penting sama Al-Quran, maka setiap hurufnya itu bernilai ibadah. Jadi pertama adalah murojaah dulu. Jadi murojaah di pagi hari. Intinya sebenarnya yang bikin kita itu kesusahan adalah target yang terlalu tinggi, kita tuh nggak sanggup mencapainya, sehingga akhirnya kita menyalahkan diri sendiri gitu. Kalau misalnya hafalannya masih dikit, mungkin teman-teman bikin ini ya, bikin kalau kayak merapikannya gini, biar biar enak nih melangkah lebih jauhnya. Misalnya gini, habis menghafal satu juz, ujiankan satu juz itu, kemudian tasmiahkan, tambah baru. Kemudian Hmm. yang setelah 2 juz, ujiankan 2 juz itu, tasmiahkan lagi, tambah baru. Jadi kayak step by step. Nah, jadi intinya tuh yang bikin kita tuh kesusahan adalah ketika hafalan 2 juz ini belum belum lancar, kita udah memiliki Nah, syahwat itu tuh loh, syahwat kita pengen nambah lagi ke juz 3, padahal belum, masih goyang-goyang gitu kan. Makanya Ustaz Fatan itu bilang, pas tes hafalan gitu kan salah dikit doang tuh sebenarnya juz 4, tapi kayak hafalan kamu nih masih basah, belum semennya belum kuat gitu. Bayangkan kita misalnya punya menata semen kan, itu keringin dulu, di amplas dulu, di amplas. Kemudian setelah boleh. selesai, iya, terus baru maju ke depan, amplas-amplas lagi gitu, terus maju ke depan. Jadi kayak gini jalannya gitu, lancar. Tapi kalau misalnya dia kayak banyak banyak lomba-lomba tuh gini kan, pasti kesakitan nggak sih? Kita jangan naik Gojek banyak banyak Hmm. posisi tidurnya itu kita kayak nggak enak banget kan, sakit banget kan. Nah gitu juga. Jadi kita tuh kalau kita punya banyak hafalan tapi banyak banyak kesalahan ya, kita ngerasa kita nggak punya hafalan sama sekali. Jadi justru bersabar tadi tuh ya. Jadi gini, kalau udah sejus, tasnya kan murojaah tambah lagi. Kemudian ya terus tambah lagi. Jadi justru dengan murojaah terlebih dahulu, insya Allah itu akan menstimulus jiwa kita untuk lebih mudah menghafal. Misalnya nih, teman-teman susah menghafal itu bukan susah menghafal, itu kurang kurang murojaah aja gitu. Jadi kayak, kenapa sih aku susah menghafal? Itu karena hafalan sebelumnya itu tidak dimurojaah. Ibaratnya punya banyak mantan hafalan gitu ya. Jadi yang sekarang gebetan pun akhirnya nggak bisa didekati gitu. Mungkin gambarannya Hmm. gitu kira-kira. Jadi memang hafalan kita tuh unik ya. Kadang ini udah kita lancarin just di awal, pas di akhir hilang gitu. Yang Hmm. apa-apa, bersatu lagi, murojaah lagi, murojaah lagi. Yang penting memang jangan sampai kita tuh kayak apa ya, nggak konsisten gitu mungkin kali ya Allah alam. Jadi kayak kalau pernah belum sanggup, ya mungkin murojaah sehari setengah juz, tambah 1 halaman. Jadi gitu-gitu aja. Itu mah terus nambah. Hafalan Quran nggak pernah nambah-nambah. Jadi 30 juz, 35 juz tuh nggak pernah. Iya, Kita betul. dong yang bertambah semangatnya gitu. Intinya ya gitu ya. Kita mungkin yang kurang kurang semangatnya itu gara-gara itu, gara-gara memang intinya adalah ya murojaah lancarin. Kalau udah mulai oke satu, tambah lagi. Jadi tuh kayak step by step. Iya, betul. Jadi kita menikmati mungkin setiap prosesnya sambil mengontrol syahwat dan nafsu kita juga supaya kita tidak terlalu memang betul kita ada semangat untuk apa menambah hafalan gitu supaya nyampe target 30 juta. Tapi kita sambil menghafal, sambil memurojaah itu kita berusaha harus apa sih mengontrol syahwat kita supaya kita Iya. tidak sama tanggung jawab kita sebelumnya, hafalan kita sebelumnya gitu gak asal nambah 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 tapi kita lupa gitu ya mungkin Ustazah. Nah mungkin gak kerasa ini udah 1 jam, mau 1 jam, satu pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman. Ini Ini apa ya? Kayaknya saya tadi kebaca bagaimana cara mempelajari tafsir, memulai tafsir. ya, tuh. Caranya adalah, itu nggak apa ya saya jawab ya, karena kayaknya mbaknya atau mbak atau masnya ya, udah nanya Iya dua boleh, kali. boleh, boleh. Iya, apa namanya? Caranya adalah pelajari bahasa Arab terlebih dahulu. Nah, ayo belajar bahasa Arab, itu terasa sekali nikmatnya. Karena bahasa Arab itu indah sekali, nikmat sekali. Bahasa Arab itu penuh doa teman-teman. Kita bacanya doang itu udah kayak haluk ya akhi, la takhaf. Itu udah nuansa ruhiyahnya itu udah kuat banget. Kalau misalnya di bahasa Inggris ya, itu kan bahasa itu kan misalnya mengganti, katanya bahasa itu mengganti karakter kita. Kalau misalnya bahasa Inggris, what's up bro gitu ya. Itu kayak ada langsung gaul kan. Tapi kalau udah bahasa Arab tuh dia udah kayak melembutkan karakter kita gitu. Yang walaupun orang Minang atau orang Jawa Batak gitu, nggak mungkin kan kayak haluk gitu. Kayak haluk, aina ansi gitu kan pasti kayak enak gitu kedengarannya. Jadi pelajari bahasa Arab dulu gitu, dan insya Allah dengan begitu kita secara perlahan mulai memahami Al-Quran. Iya, betul. Nanti kalau mungkin belum ini, kalau belum bisa gitu ya, mungkin teman-teman bisa banyak sih channel-channel sekarang tuh Namun Alihan yang bahas tafsir itu banyak banget tersedia.
bikinlah plan ya. Mungkin plannya itu mungkin bagusnya urut. Jadi ilmu tuh bagusnya teman-teman runut. Sekarang tafsir Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah ataupun yang lainnya. Sekarang merajaah juz 1, juz 2, juz 3 gitu. Jadi kayak aku sekarang mulai juz 3 karena mudah, besok juz 10. Jadi jangan loncat-loncat gitu. Kenapa jangan loncat-loncat? Kita nggak bisa menjamin hafalan yang kita anggap mudah itu mudah juga ketika kita murojaah gitu. Justru bisa jadi menyerang kita gitu ya. Iya. Jadi berlaku lemah lembut lah dalam hafalan kita, dengan tartil dibaca dengan pelan, kemudian berikan hak-hak dia supaya dia benar-benar dekat dengan kita ya dalam kehidupan kita. Kalaupun memang teman-teman merasa banyak kesusahan itu mungkin karena sendirian, carilah teman, guru dan juga yang lain. Nggak ketemu kak teman, ada, pasti ada. Allah tuh nggak akan biarin hambanya sendirian. Yang pertama tuh memang perbaiki niat sama serta berjuang, jangan baru sekali nanya doang via japri udah langsung nyerah gitu ya. Kita mah buat mimpi tuh harus harus begitu tinggi ya. Apalagi Ya, emang dunia ini tempat kita beramal ya teman-teman. Insya Allah Allah balas semuanya tuh di surga nanti insya Allah. insya Allah. Jadi kalau mau belajar tafsir juga kita harus kuncinya kita harus belajar bahasa Arab. Jadi ketika kita baca Al-Quran bukan hanya kita menghafal tahu ayat-ayatnya, tapi kita juga tahu maknanya. Jadi lebih mempermudah kita untuk membaca, menghafal serta memurojaah Al-Quran itu. Dan juga lingkungan sekitar juga termasuk support system. Jadi ya teman-teman ibaratnya apa sih kalau kita gaul katanya sama tukang parfum gitu ya, kecium bau parfumnya. Terus kalau kita misalkan ya lingkungan kita tuh apa sih namanya mendukung mempengaruhi juga semangat kita, salah satunya gitu ya, mempengaruhi kita juga dalam membaca Al-Quran gitu. Nah mungkin misalnya udah gak kerasa ya 1 jam, udah 1 jam lebih 3 menit. Tips belajar bahasa Arab. Jadi baca quote-quote. Jadi kayak ya, jadi ini maaf ya Mbak ya, jadi kayak ngebaca nih. Intinya tuh mulai dari hal yang kita sukai. Saya kan udah dulu di Libya kan, terus kayak udah lama nggak pakai bahasa Arab tuh kayak jadi agak susah juga. Tapi mulai dari quote-quote gitu kan, ini nama niat. Jadi kayak mulai dari hal yang kita sukai. Kita kan suka bahasa Inggris nggak serta-merta gara-gara gamernya kan, Iya, pas iya. perfect tense, kemudian present tense, tapi pasti ada hal-hal yang kayak kita lihat di film ya tuh kayak menarik kata-kata kita, you are my cup of tea gitu ya, itu pasti kayak Iya. gitu kan gara-gara emang ada yang kita sukai dari bahasa Inggris itu, maka carilah yang menarik-menarik gitu kan. Makanya kayak kemarin itu ada lagu An Uhibbuka Fillah gitu kan, itu kan kata-kata yang suka, aku mencintaimu karena Allah, itu kan keinget terus karena emang itu tuh kita suka gitu. Iya betul Jadi betul. simple aja, yang penting kita terus menjalaninya. Insya Allah sih, saya pernah baca, kita tuh kayak spend aja 5-10 menit sama ini, sama yang kita sukai, pasti jadi mahir kok lama-kelamaan gitu. Kita Mm-mm. itu nggak berhasil karena kita mungkin menundanya, Iya gitu. betul betul betul. Karena kita banyak hambatan, banyak eh, nggak berhasil karena kita mungkin terlalu apa sih namanya, banyak menunda hal-hal yang apa ya sih sebetulnya kita sukai tapi kita belum mencoba itu melakukan itu. Jadi kita bisa mulai melakukan hal-hal dari yang tadi Ustaz Zarif sudah sebutkan. Kita bisa mencoba dari hal-hal yang kita sukai, dari quotes-quotes atau mungkin biasanya kalau belajar bahasa Arab tuh sekarang kan udah mudah ya Ustazah ya, dari Instagram atau dari video YouTube kita bisa lihat cara orang apa ya mengucapkan bahasa Arab atau ini kan bahasa Arab seperti apa begitu. Mungkin Ustazah terakhir ada kata-kata atau motivasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman di sini. Intinya teman-teman jangan panik ya. Jadi walaupun merasa banyak tertinggal, bikinlah satu-satu runut apa yang ingin kita lakukan dengan menjadi mungkin muslim atau muslimah yang bisa bahasa Arab, Al-Quran lancar, murojaah juga, step by step lakukan satu persatu, tenang, minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan jalani dengan senang hati, karena hati yang bahagia itu insya Allah akan membuka jalan semua ilmu masuk ke dalam diri kita. Dan bagaimana Amin. hati bahagia dengan memberikan dia makanan sesungguhnya yaitu Al-Quran. Oke, amin. Jadi semangat teman-teman semuanya untuk menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran gitu ya. Dan habis dari live ini tuh udah dicatat gitu tadi materi-materi dari Ustazah Rifda, apa yang mungkin hal harus dilakukan, termasuk dari mulai niat, kita melakukannya sampai akhirnya kita melaksanakannya, target-target yang udah kita capai. Ustazah terima kasih hari ini. Ya Sangat maaf ya.
menarik, beberapa menginspirasi, referensinya. dan seru gitu cerita-cerita serta pengalaman Ustazah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan memberikan motivasi serta semangat ke teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih Alhamdulillah. Ustazah. Maaf, Ya, mohon syukur maaf berikutnya. bila ada salah gitu ya atau kata-kata yang salah ucap kepada Ustazah. Mohon dimaafkan. Ya, saya juga ya teman-teman, karena emang mau Ramadan, jadi juga minta maaf deh sama semuanya. Good luck Iya, semuanya. Wassalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Nah, ini eh, terakhir untuk teman-teman di sini, mungkin udah tahu juga yang sudah follow akun GPB. Insya Allah GPB akan mengadakan kelas tahfiz online gitu ya, yang diadakan oleh pengajarnya Ustadz Irfan, dengan jumlahnya terbatas dan durasi belajarnya 1 jam per peserta. Nah, nanti kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik gitu untuk belajar apa namanya kelas tahfidz online ini, silakan bisa menghubungi admin GPB dan kontak-kontak menanyakan teknis dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang ingin daftar langsung setelah live IG ini berakhir, insya Allah ada biaya potongan 50.000 dari 200.000 per bulan jadi 150.000 per bulan. Mudah-mudahan hari ini ilmu dari Ustazah Rifda, materi dari Ustazah Rifda bisa menginspirasi teman-teman, juga memberikan semangat teman-teman untuk yang ingin memurojaah. Oke, mohon maaf dari saya apabila ada tutur kata yang salah dan salah, saya mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.